Dua pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik. Demikian dilansir pernyataan resmi staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi Angkatan Bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus.
Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim, dibebaskan, oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti-pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovski yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan. Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Sementara militer Rusia melansir, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok angkatan bersenjata Rusia menghancurkan depot amunisi, titik penempatan sementara formasi angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing di 135 distrik dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom udara berpemandu, 4 roket peluncur ganda HIMARS buatan AS, dan 226 kendaraan udara nirawak jenis pesawat. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina, sebanyak 663 pesawat tempur Ukraina dihancurkan termasuk 283 helikopter, 68.477 kendaraan udara nirawak, 614 sistem rudal anti pesawat serta 24.167 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.176 artileri lapangan dan mortir, 37.891 unit kendaraan militer khusus. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun keempat, belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kampanyenya berjanji mendamaikan Rusia dan Ukraina dalam sehari jika terpilih sebagai presiden, namun belum terjadi hingga saat ini. Perkembangan terbaru dari garis depan di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah Tolstau. Pasukan Rusia dari kelompok tempur Vostok, yang merupakan bagian dari Brigade Senapan Bermotor ke-36, mengklaim berhasil merebut kendali atas desa tersebut setelah pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina. Video dipublikasikan akun Telegram Relawan Timur Jauh Rusia Rabu 9 Juli 2025. Menurut pernyataan resmi dari pihak Rusia, serangan dilakukan secara berkelanjutan dari arah Podupnoye, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka berhasil menguasai hingga 3 km wilayah di sepanjang garis depan dan hingga 2 km ke dalam wilayah lawan.
Mereka juga mengklaim menetralkan sekitar 1 kompi tentara Ukraina dari Brigade ke-37 dan memasang bendera Rusia di berbagai titik strategis di desa Tolsta. Di sisi lain, pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi terkait hilangnya desa Tolstau. Namun, sumber militer Ukraina menyatakan bahwa pertempuran di wilayah Donetsk masih berlangsung dengan intens, dan pasukan mereka sedang melakukan manuver defensif sambil mempersiapkan konsolidasi ulang di titik-titik strategis lainnya. Desa Tolsta menjadi pemukiman kelima yang diklaim dibebaskan oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang disengketakan. Kemenangan tersebut, menurut narasi Rusia, menunjukkan percepatan operasi militer mereka menuju apa yang disebut pembebasan penuh Republik Rakyat Donetsk. Meski begitu, konflik di kawasan ini jauh dari selesai. Pertempuran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak terus berjuang untuk mempertahankan serta merebut kembali wilayah masing-masing. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memperbarui informasi 24 jam terakhir Rabu 9 Juli 2025. Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mengunjungi markas besar Panglima tertinggi, menandai fokus langsung terhadap arah strategi militer di garis depan. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan mengirimkan paket senjata pertahanan tambahan ke Ukraina, memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi serangan intensif Rusia. Sementara dari garis depan konflik, 188 kontak senjata dengan Rusia terjadi. Terutama di sektor Pokrovsky yang kini menjadi titik paling panas. Militer Ukraina juga merilis video drone Ukraina menghancurkan sistem roket peluncur ganda Grad Rusia. Tadi malam, 34 target udara musuh berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan Ukraina, termasuk sistem peluncur roket Grad Rusia yang dihancurkan oleh pilot drone. Sementara itu, sebuah pabrik amunisi di wilayah Moskow dilaporkan diserang, menambah eskalasi di luar perbatasan langsung konflik, demikian dilansir pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 9 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.029.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.050 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 5 tank, 2 lapis baja dan infanteri, 68 sistem artileri, 227 drone, dan 119 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 11.000 tank, 22.969 kendaraan tempur lapis baja, 54.575 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.102 sistem artileri, 1.434 sistem roket peluncur ganda, 1.193 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.457 pesawat tanpa awak, 3.439 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.